semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys, kalian semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Di video kali ini guys, aku pengen banget kita bareng-bareng ngebahas tentang salah satu misteri rahasia yang tersembunyi di salah satu kota di Maroko, tepatnya di bawah tanah kota tersebut ya. Salah satu kota di Maroko yaitu Meknes. Dan misteri yang akan kita bahas itu tentang salah satu penjara bawah tanah yang ada di kota Meknes ini yang disebut dengan penjara Kara. Atau dalam bahasa Arab disebut Habs Kara. Oke, nggak usah lama-lama lagi guys, kita langsung aja ke pembahasannya. Simak sampai habis ya. Dalam sejarah Maroko, faktanya ada 4 ibu kota guys. Fez, Marrakesh, Rabat, dan Meknes. Kota Meknes tidak lama menempati posisi ibu kota. Hanya dari tahun 1673 hingga 1727. Tetapi saat itulah kota ini menjadi Versailles-nya Maroko. Hari ini, Meknes adalah situs warisan dunia UNESCO yang diakui. Pada masa itu, salah satu sultan yaitu Mulai Ismail ibn Sharif mulai membangun gedung-gedung megah di kota Meknes. Sekaligus selamanya memberi Meknes status keajaiban arsitektur. Seperti kota kuno Maroko lainnya, Meknes terbagi menjadi bagian lama atau Medina dan baru. Karena pada saat itu Sultan Mulai Ismail ingin melindungi kota dari serangan Berber, ia memerintahkan agar Medina dikelilingi oleh tembok sepanjang 10 km. Dan gerbang masuknya, yaitu Bab Mansur, dianggap menjadi tempat yang terindah di Maroko. Sementara itu guys, jantung Medina adalah El Hadim Square. Pada masa sultan yang legendaris, tempat itu digunakan sebagai tempat pengumuman keputusan amir dan eksekusi publik. Dan sekarang menjadi tempat liburan yang populer bagi warga dan turis. Alun-alun lain di kota tua yaitu Lella Auda terkenal dengan masjid kerajaannya, yaitu Mausoleum Mulai Ismail. Penguasa menyusun konstruksinya selama masa hidupnya dan mengundang pengrajin terbaik untuk ini. Jadi bangunan ini nggak hanya menjadi makam, tapi juga contoh arsitektur dan desain Islam yang sangat baik. Halamannya dihiasi mozaik, ukiran, dan air mancur, sedangkan lantainya dilapisi karpet mewah. Nah, di sebelah Lella Auda dan Mausoleum terdapat kompleks bangunan menakjubkan lainnya, yaitu Paviliun Kubat Al-Khayatin. Tempat Mulai Ismail menerima duta besar asing. Di bawahnya inilah guys, penjara bawah tanah Kara yang menurut rumor nggak ada yang bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini. Jadi, apakah penjara Kara itu? Penjara Kara adalah serangkaian ruang berkubah bawah tanah yang dibangun pada awal abad ke-18 atas perintah Sultan Mulai Ismail.
Bangunan ini didirikan di atas tanah Meknes, salah satu kota yang ada di Maroko. Menurut salah satu catatan nih guys, nama Kara ini didapat dari salah seorang arsitek Portugis ya, yang pada saat itu juga merupakan tahanan yang ada di Meknes, dan dia itu merancang bangunan khusus atas permintaan Sultan Moulay Ismail atas imbalan dari kebebasannya. Meskipun tempat ini populer ya guys, dikenal sebagai salah satu penjara yang dapat menampung ribuan narapidana, sebagian masyarakat mempercayai bahwa tempat ini adalah merupakan ruang penyimpanan untuk kompleks kerajaan Sultan Moulay Ismail. Penjara Kara didirikan di Meknes pada masa pemerintahan Sultan Moulay Ismail tahun 1672 hingga 1727. Penjara ini dipenuhi dengan labirin bawah tanah yang penuh dengan cerita, anekdot, dan bahkan mitos. Penjara Kara terletak di lapangan tertutup antara Place Lehdim yang terkenal dan Place Lela Auda di sebelah kanan makam Moulay Ismail. Nama Kara berasal dari seorang tahanan Portugis yang diduga menegosiasikan pembebasannya dengan Sultan dengan imbalan pembangunan penjara yang mampu menampung hingga 40.000 orang. Kalau kita mengunjungi penjara ini hari ini, dari permukaan tanah kita cuma bakal ngelihat ada beberapa lubang aja guys yang menunjukkan keberadaan bawah tanah lokasi misteri penjara Kara ini. Konon, hanya lubang inilah yang menjadi arus keluar masuknya makanan bagi para narapidana, sekaligus tempat untuk menjebloskan para narapidana ke dalam penjara. Ngeri banget ya. Orang-orang yang pernah mengunjungi tempat ini rata-rata mengatakan bahwa hawa yang ada di tempat ini itu sangat berat dan mata kita itu seolah-olah dipaksa untuk menyesuaikan dengan keadaan gelap di sekitarnya. Karena penerangan yang ada di penjara ini emang sangat minim ya guys. Terlebih lagi dengan lorong-lorong yang gak berkesudahan itu bikin para pengunjung itu bisa cepat tersesat di dalamnya. Selain itu, prasasti-prasasti yang ada di dinding itu bikin tempat ini tuh jadi makin kerasa creepy gitu guys. Menurut sejarahnya guys, penjara Kara ini dibangun sebagai bagian dari kasbah kerajaan Sultan Moulay Ismail di Meknes, Maroko yang pada saat itu menjadi ibu kota Sultan Moulay Ismail. Dan banyak banget budak serta tahanan yang dipekerjakan untuk membangun penjara ini.
Dari pernyataan beberapa masyarakat Maroko, guys, menurut mereka penjara ini tidak memiliki pintu sama sekali. Padahal di dalam penjara ini tadinya ada ribuan orang yang nggak pernah pergi meninggalkan penjara ini, guys. Kalian bisa bayangin ya, ribuan orang ada di dalam penjara itu dan mereka nggak menemukan satupun pintu untuk keluar ya, karena memang penjara ini dibangun sedemikian rupa supaya tahanan yang ada di dalamnya itu nggak bisa melarikan diri. Wah, itu ngeri banget sih, guys. Dan karena penjara ini nggak ada pintunya, mereka pun mendapatkan makanan juga agak susah, guys. Karena mereka cuman dikasih satu lubang tuh di atas. Jadi di atas penjara ini tuh ada beberapa lubang gitu, guys. Itu untuk menjebloskan tahanan ke dalam penjara ini dan juga sekaligus tempat untuk mendistribusikan makanan dari luar. Gila nggak sih? Dan yang anehnya nih guys, nggak ada satupun orang yang tahu secara persis ya seberapa sih ukuran penjara ini. Ada yang bilang bahwa penjara ini tuh ukurannya tuh mencakup seluruh kota Meknes, seluruh bawah tanah kota Meknes, yang di bawahnya tuh dipenuhi dengan lorong-lorong seperti labirin gitu guys, dan tanpa jalan keluar. Jadi kalau ada orang yang masuk ke dalamnya, itu udah otomatis dia akan tersesat dan nggak bisa balik guys, nggak bisa pulang lagi. Ngeri banget deh pokoknya. Apalagi nih guys, di tahun 1990-an ada tim Perancis yang mereka itu berusaha mencoba untuk memetakan dan menjelajahi penjara ini dengan bantuan peralatan-peralatan modern yang mereka miliki. Tapi pada akhirnya mereka itu nggak ketemu guys, nggak balik lagi, dan mereka tuh menghilang entah kemana. Ngeri banget kan guys? Makanya sekarang walaupun kita udah bisa datang mengunjungi tempat ini sebagai tempat wisata, sebagai pengunjung, tapi beberapa pintu masuk udah disegel sama pihak yang berwenang untuk mengantisipasi hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya guys. Dengan sejarah yang kelam seperti itu guys, maka nggak heran kalau memang penjara ini angker banget guys. Oh ya guys, ada satu cerita kalau di dekat makamnya Sultan Moulay Ismail ini ada salah satu sumur yang dimana Sultan Moulay Ismail pernah punya cincin dan cincinnya itu ada di dalam sumur itu guys. Dan kalau kita melihat dari tepi sumur itu, kita melihat ke dalam, kita bakalan ngelihat satu penampakan yang mengerikan. Mungkin dari kalian ada yang penasaran guys, kenapa bisa terjadi tragedi seperti ini? Menjebloskan banyak banget tahanan, bahkan ribuan tahanan ke dalam penjara yang ada di bawah tanah. Menurut sejarah guys, Sultan Moulay Ismail ini memiliki pemerintahan yang sangat berdarah. Dikatakan bahwa sebanyak 30.000 orang terbunuh oleh tangannya sendiri melalui sistem perbudakan, pemenjaraan, dan kerja paksa. Pokoknya kejem banget deh ini pemerintahannya Sultan Moulay Ismail. Ada juga guys yang pernah menuliskan bahwa suatu hari ada salah satu budak yang berhasil melarikan diri dari Sultan Moulay Ismail ini, dan dia itu menceritakan ketika orang-orang meninggal pada saat mereka itu dipaksa membangun tembok kota sepanjang 45 km, mereka tuh dilemparkan begitu aja guys ke tembok lalu dimakamkan. Pantes aja ya, ngeri banget ini tragedinya. Jadi menurut kalian gimana guys penjara Kara ini? Kalau menurut aku sendiri sih, aduh ini tuh udah bener-bener serem banget ya. Apalagi kalau kita melihat dari sejarahnya dengan
Sistem pemerintahan Sultan Mulai Ismail yang begitu berdarah, banyak banget korban yang jatuh di tangannya. Udah fix banget kalau kalian datang ke tempat ini bakalan kerasa banget guys vibe horornya. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa kalian nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan kalau aku update video baru. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye. Selamat.